Siap buat bongkar sebuah masterclass strategi komunikasi yang umurnya udah 1400 tahun? Oke, kita mulai. Ini adalah The Race, berhenti berdebat, mulai berakselerasi. Mari kita bedah playbooknya. Pernah nggak sih ngerasa capek banget debat soal siapa yang paling benar, metode siapa yang paling oke, sampai-sampai kita lupa tujuan awalnya tuh apa sih? Energi habis, waktu kebuang, progres nol besar. Kita semua pernah di sana. Nah, gimana kalau saya bilang ada sebuah playbook komunikasi, sebuah cetak biru 4 tahap yang dirancang 1400 tahun lalu yang bisa mengubah debat kusir jadi akselerasi penuh? Kedengarannya kayak mustahil. Justru itulah yang akan kita bongkar habis hari ini. Oke, kita setting panggungnya dulu ya. Ini bukan cuma perubahan aturan biasa. Perubahan arah kiblat itu ibarat sebuah corporate rebranding paling beresiko dalam sejarah. Bayangin aja, sebuah komunitas baru yang lagi tumbuh, tiba-tiba mengubah identitas intinya. Ini jelas menciptakan krisis PR yang luar biasa. Langsung dapat cemoohan dari kompetitor dan kebingungan total di antara stakeholder internal. Jadi yang kita lihat di sini tuh bukan cuma pindah arah. Ini adalah pergeseran dari identitas yang sifatnya shared atau bersama ke identitas yang unik, independen, dan permanen di Makkah. Ini sebuah deklarasi kemandirian yang pastinya menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang dahsyat bagi komunitas yang masih baru itu. Nah, di tengah krisis inilah playbook ilahi dimulai. Babak pertama, strategi pertama, stop debat, mulai balapan. Strategi ini dirancang untuk mereorientasi seluruh energi komunitas. Game changer. Inti dari strateginya ada di satu frasa ini. Fastabiqul khairat. Ini bukan saran, bukan himbauan. Ini adalah sebuah perintah direktif motivasional. Artinya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sebuah pivot strategis yang jujur aja jenius banget. Nah, ini dia nih pergeserannya. Daripada kejebak dalam brand war, perang klaim siapa yang mereknya paling asli, perintahnya adalah fokus ke competitive excellence. Buktikan nilaimu bukan lewat omongan, tapi lewat kontribusi. Siapa yang paling banyak berbuat baik, itulah pemenangnya. Ini adalah cara deeskalasi konflik yang paling cerdas. Alihkan fokus dari simbol ke substansi. Oke, energinya udah dialihkan. Tapi, gimana cara nahan gempuran kritik dari luar dan keraguan dari dalam? Nah, disinilah babak kedua dimainkan. Formula anti-kritik. Perintahnya super jelas. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tegas, gak ada celah buat interpretasi. Tapi, yang bikin ini jadi formula komunikasi yang brilian bukan cuma apa yang dikatakan, tapi seberapa sering itu diulang. 3 kali, bukan sekali, bukan 2 kali. Perintah ini diulang-ulang secara intensif dalam rentetan ayat yang berdekatan. Ini bukan kesalahan penulisan, ini repetisi yang super disengaja. Pertanyaannya, ini tuh bug atau fitur strategis? Kayak ada yang error gitu di sistemnya? Tentu saja, ini adalah fitur. Dan fiturnya canggih banget. Ini dia kejeniusannya. Repetisi ini berfungsi kayak firewall 3 lapis. Lapis pertama, legitimasi kebenaran. Ini bukan opini, ini perintah mutlak, titik. Lapis kedua, menutup celah argumen. Ini secara proaktif membungkam para kritikus. Nggak ngasih mereka ruang buat nyerang. Dan lapisan ketiga, yang paling penting, proteksi emosional. Membangun ketahanan mental tim supaya nggak goyah sama cemoohan dan fokus cuma sama tujuan akhir. Oke, komunitasnya udah stabil, fokusnya udah lurus. Sekarang waktunya apa? Edukasi mendalam. Masuk babak ketiga, peran seorang mentor yang tugasnya bukan sekedar ngasih info, tapi mengubah karakter. Ini adalah sebuah proses pendidikan yang holistik. Langkah pertama, tilawah, yaitu membacakan ayat-ayat untuk menarik perhatian dan membuka kesadaran. Langkah kedua, dan ini kuncinya, adalah tazkiyah. Sebelum diisi ilmu, mentalnya didetoks dulu. Dibersihkan dari penyakit hati, dari pola pikir lama. Baru setelah jiwanya bersih dan siap, masuk ke langkah ketiga, taklim, yaitu transfer ilmu kitab dan hikmah. Jadi ini bukan sekedar mengisi pikiran, tapi membentuk ulang karakter dari fondasinya. Energi sudah terarah, mental sudah stabil, karakter mulai bertumbuh. Terus puncaknya apa? Nah, kita sekarang tiba di babak final. Level tertinggi dari komunikasi, dialog ilahi 2 arah. Ini dia puncaknya, sebuah proklamasi hubungan yang timbal balik, resiprokal. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Ini lebih dari sekedar kalimat motivasi. Ini adalah puncak dari sebuah hubungan komunikasi. Sebuah interaksi simetris di mana inisiatif dari kita dijamin akan dapat respons yang setara, bahkan lebih besar. Coba lihat tabel ini keren banget.
Input dari kita adalah zikir, mengingat dia, dan syukur, mengapresiasi nikmatnya, dan lihat feedback yang dijanjikan, pengampunan, pahala, kebersamaan, dan bahkan penambahan nikmat. Syukur di sini berfungsi kayak retention strategy dalam bisnis. Makin kita bersyukur, makin banyak nikmat yang dipertahankan dan ditambah. Sebuah feedback loop yang hidup. Oke, kita udah beda 4 strategi komunikasi yang luar biasa. Tapi siap-siap ya, ini dia. Plot twistnya, ini bukan 4 taktik yang berdiri sendiri. Ini adalah satu sistem. Sebuah blueprint transformasi yang sempurna dan berurutan. Dan inilah dia, blueprint lengkapnya. Semuanya nyambung. Tahap 1, reorientasi. Mengalihkan fokus dari kebisingan di luar ke kompetisi di dalam. Tahap 2, stabilisasi. Bangun benteng pertahanan mental. Tahap 3, edukasi. Menumbuhkan karakter dari dalam. Dan puncaknya, tahap 4, transformasi, mencapai koneksi timbal balik dengan Sang Pencipta. Sebuah perjalanan jenius dari kekacauan sosial menuju ketenangan spiritual. Setelah kita bedah sistem ini, pertanyaannya buat kita semua. Dalam perlombaan hidup kita masing-masing, saat kita lagi ngadepin krisis rebranding atau debat yang nggak ada ujungnya, kita ini lagi ada di tahap mana ya? Apa kita masih kejebak di tahap debat, atau kita udah mulai berlomba, menstabilkan diri, belajar, atau bahkan udah merasakan manisnya dialog dua arah itu? Kalau bedah strategi ini ngasih kamu insight baru, yuk dukung terus channel ini dengan klik like, share, dan coba tulis di kolom komentar di tahap mana kamu sekarang dalam perlombaanmu. Jangan lupa subscribe biar kita bisa terus bedah playbook-playbook keren lainnya bareng-bareng. Buat kamu yang mau belajar lebih dalam, semua sumber dan referensi ilmiah yang jadi dasar analisis ini bisa kamu temukan lengkap di deskripsi. Terima kasih udah menyimak.